muslimat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini sudah sampai sampai bab 3 bab sobri, yaitu bab tentang kesabaran. Nanti insyaallah pada malam hari ini satu hadis saja, yaitu hadis ke-25. Saya fotokopi itu nas aslinya dari kitab Riyadhus Shalihin. Takrifnya adalah Imam Nawawi. Itu Arabnya semuanya Arab. Tapi pendek kata meskipun Arab, coba kita baca pelan-pelan gitu. Babus sabri yaitu bab tentang kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ ada tanda buka kurung tutup kurung yang artinya itu Al-Imran ayat 200 itu, Bu. Saya baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetap bersiap siagalah kamu, ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Coba ayat ini kita maknai, kita hayati pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, Pak. Orang beriman itu definisinya adalah mutlaqut tasdik, keyakinan yang mutlak akan kebenaran apa saja yang dibawa oleh ajaran agama ini, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sesuatu yang kelihatan zahir maupun batin, waqi'i atau ghaibiyat. Ghaibiyat itu sesuatu yang datang gaib. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kamu sekalian, wasabiru, dan perkuatlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Ini nanti kaitannya dengan peperangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Coba kita baca lagi bawahnya, wasabru salasatu anwa'in, sabar itu memiliki 3 jenis. Wasabru salasatu anwa'in, sabar itu memiliki 3 macam. Sabrun ala ta'atillahi, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maharimillahi, sabar terhadap larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Wasabrun ala aqdarillahi, dan sabar dalam menghadapi suratan takdir Allah. Waqad amarallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan kepada kita bisabri, agar bersabar, ala dzalika kullihi, atas semua itu. Saya ulangi lagi, jenis sabar yang pertama adalah sabrun ala taatillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Orang, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kita duduk di sini itu kalau bukan orang sabar sulit loh, Pak. Nanti mohon maaf Pak Dwi pernah ndawuhi kula, kalau ndak salah waktu itu khotbah Jumat. Tapi bukannya apa-apa, Pak. Kalau waktu itu Jumat kedua, saya memang nggak mau, Pak. Saya nggak mau khotbah. Waktu zaman Covid itu loh, Pak. Karena saya memang pengen Jumat kedua itu menjadi momen saya untuk mendengarkan khotbah, Pak.
Jadi Jumat 1, Jumat 3, Jumat 4 atau Jumat kelima itu saya khutbah. Tapi khusus di Jumat kedua saya menjadi mustami', saya menjadi pendengar. Saya mencoba untuk bersabar menjadi pendengar, Pak. Ternyata nggih mboten, Pak. Ternyata nggih tidak kuat saya mendengar itu tidak kuat. Saya sampai tekluk-tekluk ngoten niku, Pak. Nggih. Saya sampai ngantuk-ngantuk jadi pendengar itu. Jadi memang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita diuji dengan makom, satu makom lulus, diuji dengan makom yang lain tidak lulus. Nah, saya ingin membiasakan Pak, bahwa penyakitnya seorang da'i itu, penyakitnya seorang penceramah itu, dia sering ceramah kemana-mana, tapi dia lupa dirinya tidak pernah diceramai. Ini bahaya loh Pak. Jadi ustadz-ustadz yang ada di pamflet itu, yang ada di poster itu bahaya, terkena penyakit keras hati. Mereka bisa menasihati orang lain, bisa memberikan ceramah kepada orang lain, sementara dirinya tidak bisa diceramai Pak. Ini bahaya. Maka agar hatinya lunak, agar hati kita itu lunak, kita harus mau mendengar Pak. Nah saya belajar di Jumat kedua untuk menjadi pendengar, tidak mau menjadi khotib, tidak mau menjadi penceramah, tapi ingin menjadi pendengar seperti Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk jagani agar hati kita lunak dan tidak keras Pak, terhadap nasihat itu. Karena ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Jadi dia bisa memberi nasihat tapi dia sendiri malah kebal dari nasihat. Kan khotib itu kalau berdiri toh Pak, itu kan dia usikum wa nafsi bitaqwallah, kan gitu. Ya, aku bernasihat untukmu dan untuk diriku kan. Jadi hakikatnya apa yang saya sampaikan ini itu juga saya sampaikan kepada jiwa saya yang kering ini Pak. Apa yang saya ingatkan, saya juga mengingatkan terhadap diri saya ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku memberi wasiat tentang ketakwaan kepadamu dan kepadaku. Sabrun ala ta'atillah. Jadi memang untuk taat kepada Allah itu membutuhkan kesabaran Pak. Ya. Wa qauluhu ta'ala, coba sambil disimak nggih. Teksnya itu Arabnya. Wa qauluhu ta'ala wa sabiru ay ghalabu al-kufra bis-sabri. Kita mengalahkan orang-orang kafir dengan kesabaran kita. Jadi dulu itu kan orang masuk Islam kan tidak mudah Pak. Ada al-adha, ada gangguan, ada godaan, ada siksaan, bahkan ada ancaman pembunuhan. Kita saat ini Muslim di Indonesia ini alhamdulillah mayoritasnya hidup tentram, nyaman gitu loh. Bapak, Ibu, pengawasan juga nyaman gitu. Tidak ada mungkin intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada kalau godaan, mungkin godaan kali ya, sinetron atau lato-lato gitu. Tapi yang jelas kita di sini tidak seperti para sahabat dan tabiin zaman dulu. Yang mereka itu bersabar di atas ketaatan Allah. Berat sekali. Sabrun an maharimi Allah, sabrun an maharimillah. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memang yang haram itu nyolong kan ya penak toh Pak. Ora usah kerja nyolong wae, korupsi gitu. Terus kemudian apalagi Pak? Mungkin judi, ya, saya ingatkan yang mungkin adik-adik yang suka main slot itu, ya, main game-game online yang terus kemudian sifatnya spekulatif, mungkin trading atau apa Pak itu istilahnya jual beli oil, jual beli valuta asing, uang asing yang di grafik-grafik itu loh Pak. Itu kan sell buy itu kan mainnya kan tebak menebak. Jadi enggak usah itu, memang cepat menguntungkan kita tapi itu enggak berkah Pak. Saya setuju. Bermain seperti itu enggak berkah. Lebih baik kita kalau mau keberkatan ya bekerja, membanting tulang, keringatan, kepanasan, haus mencekik leher itu malah berkah. Daripada duduk cuma
sel by itu kurang berkah. Dan saya mewanti-wanti karena ini merupakan permainan yang ada dhorornya, ada bahayanya, kemudian bermain maisir, istilahnya tebak-menebak, sesuatu yang sifatnya menebak, sifatnya spekulatif itu berbahaya Pak. Itu cenderung dekat dengan dilarang oleh syar'i, oleh fikih Islam. Wasabiru ay bimakna ghalabu al-kufara bisabr. Kita mengatasi orang-orang kafir itu dengan kesabaran kita Pak. Kita dielek, ya, diledek, kita dirintangi, kita dihalangi, kita dicaci, bahkan kita dilukai. Kita bersabar atas perlakuan mereka kepada kita. Fala yakunu asyadda sabron minkum. Mereka itu tidak lebih sabar dari kamu. Orang-orang kafir itu. Justru orang-orang kafir itu menggoda kita itu Pak. Ada titik yang dikatakan Pak Soeharto tadi. Kalau orang lain ada kesabarannya itu terbatas. Kita itu kesabarannya itu kuat Pak. Bukan terbatas dan tidak terbatas. Saya kira kuat. Karena ayat ini kemudian berbicara tentang wasabiru warobitu Pak. Ya. Wasobiru, ya, isbiru berarti bersabarlah, wasobiru kuatkanlah kesabaranmu. Lah ini. Jadi sabar itu dikuatkan, bukan untuk ada batas dan tidak, tapi sabar itu wasobiru dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Kamu bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Ya. Wasobiru ay ghalabul kufar, kesabaran kita asyad, ya, kesabaran kita itu sangat kuat sekali. Wa qaulu ta'ala warabitu ay aqimu alal jihad. Warabitu di sini artinya ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Barang siapa yang siap siaga di perbatasan selama sehari saja dalam jihad fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Saya ulangi lagi, mungkin di sini ada beberapa anggota TNI dan anggota kepolisian. Ini hadis ini merupakan keutamaan bagi mereka yang menjaga teritori kita, ya, di perbatasan-perbatasan Republik Indonesia. Ribatu yaumin itu loh Pak, yang baris keberapa ribatu yaumin itu? Sebentar, 1, 2, 3, 4, baris keempat atau alinea keempat. Okay. Ribatu yaumin fi sabilillahi, bersiap siaga di perbatasan selama sehari saja dalam menjalankan jihad fi sabilillah khairun minad dunya, itu lebih baik dari dunia ini wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman TNI yang di perbatasan, entah perbatasan darat maupun laut maupun udara, mereka itu sedang fisabilillah Pak. Karena dengan mereka menjaga teritori, kita itu alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini kita bisa damai, kita bisa menjalankan ibadah kita ini dengan damai Pak. Coba umpamanya kalau polisi itu mogok, tentara itu mogok, nggak mau jaga, keonaran di mana-mana terjadi Pak. Bank-bank dibobol, ATM dibobol, market-market, pasar-pasar dijarah. Jadi bulis atau polisi, kemudian al-junud atau tentara itu memberikan saham yang besar untuk istiqraril balad, untuk berjalannya negara ini menuju kestabilan Pak. Seperti itu. Saya tidak mau mengomentari oknum, ya, karena memang bagaimanapun setiap institusi pasti ada oknum yang tidak jelas. Gitu. Ya. Tapi yang jelas umumnya tugas mereka itu adalah tugas yang mulia Bapak-bapak sekalian. Oke, saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum, maukah engkau aku tunjukkan
ala ma yamhu Allahu bihi al khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah engkau semua aku tunjukkan tentang suatu amalan yang melebur semua kesalahan dan menaikkan derajat. Oke, coba dibaca itu paragraf keempat. Ala adullukum ala mayyamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah engkau aku beritahu, aku tunjukkan amalan yang mampu menghapus kesalahan-kesalahan dan mampu menaikkan beberapa derajat. Kemudian para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, isbaghul wudu'i alal makarih. Rasulullah menjawab, menyempurnakan wudu alal makarih itu sekalipun menemui beberapa hal yang tidak menyenangkan. Contoh, bapak dan ibu berada di Eropa, kan yang kono adem Pak. Angger wudu kan menyentuh air, tapi sekarang dunia modern ada ma'us sukhnah itu air yang hangat, jadi ya enggak ada alasan untuk tidak berwudu. Atau gini Pak, kalau dalam kitabnya Abu Syuja itu, Matan Abu Syuja, ada bab istinja itu Pak. Jadi air itu adalah alat untuk bersuci yang paling utama, Pak. Meskipun nanti di situ ada tisu, kemudian ada batu dan lain-lain ya. Alat-alat istinja. Jadi cara-cara atau alat apa saja yang kita gunakan untuk beristinja. Istinja itu menghilangkan kotoran dan benda najis dari diri kita, Pak. Jadi contoh jenengan teng sawah Pak, kebelet nggih. Kemudian di situ ndak ada air, akhirnya kan bapak di sawah kan, nggih, cari tempat persembunyian, tapi yang ndak, nanti ada larangan Pak, nggak boleh istinja di bawah sajarah al-muthmirah. Sajarah al-musmirah itu pohon yang sedang berbuah. Tidak boleh kencing atau istinja di katakanlah qada'ul hajah di lubang-lubang yang intinya semua lubang tidak boleh. Ya, lubang-lubang tanah itu loh Bu. Karena ada makhluk yang lemah atau ada makhluk yang membahayakan. Jadi dua argumennya, dua alasannya. Engko nak wedine nak enek semut, delalan jenengan PPC, kebanjiran atau semute, atau ada ular jenengan pipis yang kono malah nanti dipatok zakar panjenengan, jadi repot juga. Contoh dalam bab istinja Pak, penggunaan air ini apa tadi? Amal yang disukai Allah adalah isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Ini ada airnya ini. Jadi gini Pak, berwudu itu ada yang arkanul wudu'i, anggota rukun wudu, ada sunanul wudu'i, sunah-sunah wudu Pak. Kalau hanya rukunul wudu atau arkanul wudu, saya bisa berwudu hanya dengan satu botol minuman loh Pak. Satu botol itu saya sudah bisa berwudu. Karena memang sifat wudunya Nabi itu kalau berwudu bilmud, kalau mandi bisoi atau arbaati amdad. Mud itu ukurannya seperti mud. Satu cakupan orang dewasa ini mud. Jadi Rasulullah itu berwudu dengan ukuran mud. Air gosak meniki Pak. Ya mungkin satu gayung Pak. Sementara Rasulullah kalau mandi itu arbaati amdadin, 4 gayung atau 4 mud. Caranya gimana Pak Torik? Diambil yang menjadi wajib saja. Contoh, mashul wajhi. Nanti kalau bapak dan ibu wudu
minumnya pakai botol, entah di waktu umroh atau waktu piknik dan lain sebagainya ya. Pakai botol aqua itu. Tuangkan air pada telapak tangan bapak atau ibu sampai air itu menggenang. Kalau sudah menggenang, ghuslul wajhi itu berarti membasuh, ya, bukan mengusap. Kalau mengusap itu masku, ya. Membasuh wajah. Jadi yang air yang tertuang itu, yang sudah menuang dan menggenang loh Pak, itu dibasuhkan di muka sini, di wajah sini, lurus Pak. Semuanya dibasuh dan jangan sampai tangan ini lepas. Kalau tangan itu lepas, maka ketika basuhan yang kedua, basuhan itu menjadi mustakmalan atau sudah menjadi mustakmal. Jadi sekali membasuh gini, basuhan itu sudah cukup Pak, itu sudah sah. Kemudian kalau tangan gengoten jenengan tuang di telapak tangan panjenengan sampai air itu menggenang, jenengan basuh begini, dan basuh begini, ya dari jari-jari sampai siku ilal marafiqi, dari jari-jari sampai siku jenengan basuh itu sudah sah. Nah nanti kalau mashu roksi atau mashu ba'di roksi membasuh, mengusap sebagian kepala, mengusap ya Pak, itu bukan ditelesi ya, bukan menggenang, tapi cukup basah aja ditelesi gitu Pak. Itu satu botol bisa Pak, satu botol air aqua yang sedotan itu bisa. Wudhu dengan air segitu bisa. Memang Rasulullah itu kalau wudhu bilmud, karena Rasulullah itu sangat memuliakan air Pak. Nah, tapi di sini keterangannya adalah isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu. Nanti sunah-sunah wudhu jenengan ambil, karena jenengan dalam posisi air berlinang di sini. Banyak sekali air, beda dengan di Timur Tengah zaman era dulu Pak. Kalau jenengan musafir di padang pasir, di sana nggak ada air, persediaannya untuk minum dan untuk wudhu gitu Pak. Jadi yang dibasuh adalah yang wajib saja. Sementara kalau di sini jenengan tidak musafir, artinya mukim, air mali ahuna, air di mana-mana penuh. Nah, silahkan isbaghul wudu'i bil makari. Meskipun nanti nyincing ke katok, terus kemudian apalagi nyincing ke sarung dan lain-lain, itu makarih Pak. Kan orang kan mau berwudu itu kan males Pak, gara-gara buka baju kan gitu kan Pak. Nah itu makarih, itu maksudnya seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini itu dingin Pak, karena di Timur Tengah dulu ada cuaca dingin. Sekarang ya enten. Tapi karena sekarang sudah ada ma'us sukhrah atau air yang diangatkan, air yang digodok itu, sehingga orang-orang gimana Pak? Air yang digodok itu beda dengan air musammas loh ya. Kalau air musammas itu air yang terkena terik matahari. Kalau air sukhnah itu beda. Itu bukan musammas, air sukhnah bukan musammas. Dia dipanaskan tidak melalui terik matahari. Jadi dalam berwudu Pak, alat yang paling bagus adalah air. Kalau enggak kita dapati air, kita bertayamum. Demikian juga dalam beristinja, alat yang paling baik itu air. Karena air itu menghilangkan najis, air itu juga menghilangkan asar. Jadi yuzilu an najasah wa asaroha. Jadi air itu menghilangkan najis dan menghilangkan asar daripada najis. Wa kasratu apa ini? Wa kasratul khuta ilal masajid. Lah ini Pak, monggo dipraktekkan bareng-bareng. Wa kasratul khuta itu banyaknya melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Wa kasratu al khuta ilal masajidi, memperbanyak melangkahkan kaki menuju masjid. Ini salah satu amal yang mampu menghapus dosa-dosa dan menaikkan beberapa derajat Pak. Ya
mungkin bisa dikiaskan dengan banyaknya langkah kaki panjenengan. Kalau yang agak jauh ya seperti Pak Heru tadi dari mana tadi? Dari Tegalrejo ya, sini gitu aja lah ya. Terus kemudian siapa lagi? Pak Mariamto dari mriko nggih lumayan tebih nggih Pak nggih. Ya dari sana agak jauh lah. Ya dihitung mesin sepeda motornya hidup itu nggih. Jadi kathratul khuta ilal masajid. Wantidharu sholati ba'da sholati. Gile Pak. Ini penting lho Pak. Menanti sholat sesudah sholat. Jadi dari maghrib neng ngisa ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Ini penantian ini Pak. Jadi kita itu rindu kepada sholat. Kapan nih sholat meneh kan gitu kan. Kapan kita menghadap Tuhan kembali. Kapan kita ke masjid kembali. Ini intidharus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah kita sholat kembali. Termasuk yang mau makas fil masjid, yang mau berdiam di masjid. Seperti orang maghrib tetap neng masjid ngenteni Pak. Padahal dia itu menunggu sholat setelah dirinya mengerjakan sholat. Ini amal yang mampu menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sekaligus menaikkan beberapa derajat. Terus wadzalikum ar-ribatu wadzalikumur ribatu. Itulah yang disebut ribat Pak. Perjuangan menahan hawa nafsu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ribat itu artinya itu. Ribat itu adalah perjuangan kita, juhduna, perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kan menahan Pak, Bapak dan Ibu itu menahan. Duduk di sini beberapa menit atau 1 jam itu menahan diri Pak. Ya, kalau Gus Baha itu kan orang yang menurut saya paling tasamuh Pak. Gus Baha itu tidak pernah nyinyir dengan orang yang isone turu Pak. Kula kalih bojo kula angger kula dionekke turu wae, wong kok turu. Umpamane kula nembe turu, wae turu meneh turu kok. Loh. Kata beberapa termasuk ulama-ulama besar Pak, akhir zaman itu amal yang paling baik itu turu. Okay. Jadi inna min khairil amal fi akhir zaman an-naumu. Ya. Jadi amal yang paling baik di akhir-akhir zaman itu turu Pak. Karena dengan tidur itu engkau nak tangi tomak kambek duweke wong liya. Dia ngrenengi wong liya, kasut gitu Pak. Malah nonton opo gitu. Wong blayang teko ngendi, enak turu wis rampung gitu. Tangi-tangi yo wis. Jadi malam Minggu atau malam tahun baru yang ngapunten yang tidak diisi dengan mujahadan, malam Minggu malam tahun baru neng ngendi Pak? Mamanya ada yang tanya gitu, tak nggo turu wae lah. Itu malah tarkul ma'asi Pak. Itu perspektifnya Gus Baha itu bagus itu. Karena dia meninggalkan kemaksiatan. Tarkul ma'asi turu wae, turu gitu. Nggih. Maka sampai wong turu kuwi apik ning akhir zaman ini, Pak. Karena nek ora turu dhek malah potensi maksiat. Iya, kok malah dhek dolan ning nggone tanggane ngalor ngidul kabeh dikuliti tanggane kan gitu kan. Atau kalau ndak dia main HP, di HP yo wah neko-neko. Maka tidur itu sampai disebut khairul amal, Pak. Fi hadhil ayyam, di ayam-ayam di hari-hari ini adalah an-naum yaitu tidur. Ning ya aja turu terus lho ya. Terus bar iki engko wah Pak Torik ngajari turu wae. Ndak, kalau dibandingkan dengan kita mungkin ghibah dan lain-lain lebih baik tidur. Ini kalau dibandingkan dengan qiraatul Quran atau tilawatul Quran atau mudarasatul Quran ya mending deres daripada jenengan film kan gitu. Jadi Robitu itu Al-Qardawi kan dalam jenengan kan maksurate yang dibaca Pak Dwi dan lain-lain itu kan ada doa ribat Pak. Gitu. Jadi kita itu dalam wirid kita punya doa ribat. Allahumma gimana Pak? Pak Dwi, Allahumma Robitotaha wadim wudaha itu loh Pak. Itu awalnya gimana? Allahumma gimana Ustaz? Saya kok lupai
Depannya aja. Allahumma, aduh saya kok malah lupa. Ya intinya doa ribat Pak. Ya itu ada di Maksurat, dikarang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna sebagai kekuatan untuk umat Islam agar satu dengan yang lain itu saling ada ribat Pak. Ribat itu connecting the dot. Jadi makanya Pak Dwi di sini, saya di Pandean, satunya lagi di Kismoso, satunya lagi di Andong, membaca doa ribat itu, kita agar disatukan dalam mahabbah kepadanya, disatukan untuk menolong agamanya, disatukan untuk memperjuangkan sunnah nabinya, terus apa lagi Pak? Kan intinya gitu kan, doa ribat. Ya. Jadi fadzalikumur ribatu, itu yang disebut ribat adalah perjuangan kita satu dengan yang lain kompak untuk melawan, menahan diri dari nafsu dan berjuang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawahnya waqala ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Ini surat Al-Baqarah 155 Pak. Ini terjemahnya Bapak dan Ibu semuanya sudah banyak yang tahu. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, nah ini Pak, yang tanpa batas itu adalah pahalanya Pak. Tapi doktrin agama sabar kita itu diperkuat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkuatlah kesabaranmu. Sementara yang tanpa batas itu adalah pahala, ganjaran, balasan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang bersabar itu bighairi hisabin, tanpa batas Pak. Jadi yang tanpa batas itu pahalanya Pak. Ya. Dalilnya ini surat Asy-Syu'ara ayat 43, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Langsung ke hadisnya nggih Pak nggih. Hadis yang ke-25. Jadi ini baru hadis ke-25 Pak. Padahal hadisnya itu beribu-ribu. Ini yang ke-25, kebetulan hadis yang ke-25 ini ada di bab sabar. An Abi Malikin Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak, at-tuhuru syatrul imani. Lah ini Pak, kesucian itu separuh dari iman. Coba dibaca sarahnya Mas. Ai nisfuhu, jadi separuh. Syatrun itu separuh. Li'anna khisalal imani, karena sifat-sifat iman itu kismani, itu ada dua. Sifatnya wong iman ki enten dua Pak. Dhahiratun wa batinatun. Zahir yo batin. Jadi kita itu dalam iman, kesucian kita, zahirnya Pak, fisiknya. Orang beriman itu tidak suka dengan hadas, tidak suka dengan najas. Menjauh dari hadas, menjauh dari najasah. Itu dari segi zahir, fisik. Dari segi batin, akidah kita Pak. Ya, tauhid kita. Ya. Bahwasanya imanun billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa qadarihi, syarrihi, khairihi, wa syarrihi. Fatuhuru minal khisali dhahirah. Lah ini Pak. Kesucian itu salah satu sifat dohirnya dari iman. Wa tauhidu min khisalil batinah. Tauhid adalah sifat batin dari orang-orang yang beriman. Saya lanjutkan lagi. At-tuhuru syatrul imani. Walhamdulillahi tamla'ul mizani. Alhamdulillah, segala puji Allah, keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi Pak.
Ya, ai tamla'u ma bainas samawati ma bainas samai wal ard. Wow, niki pola ngeri, Pak. Jadi alhamdulillah niku tamla, Pak. Tamla itu mengisi apa yang ada di langit dan di bumi, Pak. Saya pernah, Pak, mau menjenguk orang sakit. Itu dari rumah ke rumah sakit PKU sana. Di jalan itu ya saya ya masih biasa, Pak. Saya mau jenguk orang sakit, ngobrol sama garwa kula niku biasa. Tapi setiap kali saya nengok kanan kiri ada rumah besar, Pak. Saya itu nyeletuk itu tiba-tiba ngomong sama istri saya, kapan yo pindah rumah soalnya gede ini ki, saya bilang. Itu waktu mau berangkat ke PKU, Pak. Setelah saya ke PKU, saya menjenguk sahabat rekan yang kebetulan rekan itu berbaring sakit, Pak. Saat itu saya nyeletuk ke bojo saya, ke istri saya ini. Aku wis ora njaluk apa-apa lah yung, wis sing tak jaluk dawa musihati wal afiyah. Saya minta sihat wal afiat, langgeng. Lah niki lho, Pak. Jadi pengajian itu moralnya di mana? Mentajdid iman, memperbarui iman. Menjenguk orang sakit, iyadatul marid, itu sama poinnya mentajdid iman. Itba'ul janazah, mengantarkan jenazah, poinnya di mana? Tajdidul iman. Mentajdid, memperbarui iman. Lah jenengan bola-bali nglayat, bola-bali mendem wong mati, tapi ora babar blas imannya tidak tertajdid sama sekali. Afala taqilun, apakah kamu sekalian, saudara sekalian termasuk orang-orang yang menggunakan akal? Liulil albab, liulil absor, apakah kita menggunakan hati nurani kita, menggunakan akal pikiran kita untuk mentadaburi dan menghayati fenomena-fenomena yang terjadi ini, Pak. Gitu loh. Lah, ini Pak, yang ayat yang ini tadi, alhamdulillah, Pak. Maka saya langsung alhamdulillah wis. Aku terus ngomong ke bojoku, wis rapopo lah. Ra di omah rapopo, aku penting sehat walafiat. Maem telap-telep kula ngoten, Pak. Nggih. Tapi ya terus 2 hari setelah itu, ra di omah ya mumet, Pak. Saestu. Pas menengok jenazah menengok orang sakit, saya imannya itu yazidu, Pak. Karena betul Rasulullah menengok orang sakit itu akan melunakkan hati kita. Oh iya ya, ternyata wong sing gede dhuwur nyatane ya iso lara. Enom ya iso lara. Kan ngoten ta, Bu? Menengok atau mengantarkan orang yang meninggal, menguburkan orang yang meninggal juga sama. Iya ya nyatane sugih ya mati, kan ngoten. Kemudian orang terkenal nyatane ya mati, kan gitu. Akhirnya hati kita menjadi lunak, Pak. Ambisi kita pada dunia terkontrol oleh agama, oleh doktrin pelajaran agama, Pak. Ini poin, Pak. Ini yang saya ingin sampaikan. Dengan pengajian seperti ini, moralnya harus dapat mentajdid iman. Ya engko rong dino bar pengajian kumat meneh lah. Ya maksud saya bukan kumat tapi mungkin menjadi manusia yang ghafil ya toh. Jadi males meneh terus pengajian lagi rajin lagi. Lah itu, Pak. Nggih. Maksud saya mohon maaf kalau terlalu kasar bahasanya ya seperti itu, Bu. Intinya kembali lagi kita ke watak kita yang jelek yang dulu. Kemudian dengan pengajian, dengan istighosah, dengan mujahadah, dengan tilawatil Quran itu mentajdid iman kita. Alhamdulillah ini, Pak, isinya itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, Pak. Wis alhamdulillah mawon. Nah sekarang gimana Pak Arif? Orang kalau mau syukur harus nunggu punya rumah. Mau syukur nunggu punya kendaraan. Wira syukur-syukur. Padahal syukur itu standarnya itu urip ngono wae lah, gitu. Syukur itu ya. Bisa hidup sehat walafiat, ya itu standar aja, Pak. Jangan dipersulit, orang mau syukur kok dipersulit kan gitu. Alhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard. Wassalatu nurun. Lah ini, Pak. Salat itu cahaya. Wassodaqatu burhanun,
Dan sodakoh itu menjadi hujah. Hujah itu yang akan membela kita itu sodakoh kita, Pak. Maka orang-orang yang mati itu pengen urip meneh, ya, dan mereka ingin la asaddaqa wa aku minas solihin. Aku ingin bersedekah, betul-betul menjadi orang yang pengen bersedekah dan menjadi orang yang soleh, Pak. Ini cita-cita orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah ini yang kaitannya dengan bab kita. Wasabru diyaun. Dan sabar itu merupakan diyaun. Cahaya atau penerang bagi kita, Pak. Wong sabar ini penerang bagi kita. Jadi orang-orang yang sukses itu kan orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang tahan banting. Tapi ingat ibu-ibu, aku khawatirnya gini Pak Dwi dan Pak Ustadz Azam. Ibu-ibu ini sering nonton film sinetron Indosiar itu loh. Saya khawatir itu nanti nyekok ibu-ibu tentang makna sabar. Sabar itu seolah-olah yang tertindas, istri yang terzalimi, kalau enggak suami yang terzalimi gitu. Engko bar kuwi menang keri-keri tok kan ngoten toh. Saya khawatir kalau ibu-ibu nanti berpikir sabar ki artinya tertindas. Gitu. Padahal enggak gitu, Pak. Sabar itu artinya lemah. Loh, nanti ibu-ibu punya pandangan gara-gara nonton film terus-menerus itu, oh sabar ki artinya lemah. Ya, karena nenggon film-film kayak wong lemah-lemah do sabar. Enggak gitu. Karena sabar itu maknanya adalah kuat, Pak. Tadi loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Loh. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Al mu'minul qawiyyu ahabbu wa khairun indallah. Jadi orang yang mukmin yang kuat ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Termasuk dalam kesabaran ini. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Lah kalau laka itu yang baik, alaika yang tidak baik, Pak. Jadi Quran itu akan menjadi hujah pembela kita terhadap apa yang baik dari kita dan pembela kita malah yang menjerumuskan kita nanti ya alaika itu melaknat kita. Quran itu juga melaknat kita, Pak. Kalau kita tidak mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Wa kullu nasi yaghdu. Dan setiap manusia berangkat di pagi hari. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, famuk tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Ada orang pagi-pagi dia berangkat menjerumuskan dirinya pada maharim, ada yang pagi-pagi dia berangkat dia menjaga dirinya dari kebinasaan. Ya ini artinya tolabul halal, Pak. Golek sing halal. Jadi orang kalau mencari yang halal itu ya pagi-pagi kita berangkat mencari yang halal dan tidak halal jelas ada perbedaan sekali. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kesabaran kita terhadap perintah Allah, larangan Allah dan takdir-takdir Allah itu, yang mana sabar ini maknanya adalah habsun nafsi, Pak. Habsun nafsi itu artinya memenjarakan diri. As-sabru itu artinya adalah lawan dari kata jaza, kecemasan. Ya. Diartikan sebagai habsun nafsi, memenjarakan diri atau menghentikan kecemasan dalam diri kita. Sementara menurut syariat, sabar itu adalah imtina'u atau alimtina'u amman haramahullahu. Mencegah diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Mencegah diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Caranya gimana Pak Torik agar kita bisa memperoleh kesabaran? Mulai sekarang Pak, perbanyak mutolaah sirah
al-anbiya wal mursalin, sahabah dan aulia isolihin, Pak. Mulai sekarang perbanyak membaca sirah-sirah Nabi, para rasul, orang-orang soleh dan para sahabat, Pak. Agar kita belajar kesabaran dari mereka. Kemudian tilawatul Quran juga akan menanamkan pada diri kita itu sifat sabar, Pak. Tilawatil Quran, zikir pada Allah. Jadi kenapa Pak Arif kalau ada orang mau marah, eling, nyebut kan gitu. Ternyata lafal Allah itu mampu memadamkan amarah nafsu dalam diri kita, Pak. Shollu ala Nabi. Kalau orang Arab kan mau mesuk itu langsung shollu ala Nabi. Ingat Allah, shollu ala Nabi. Terus berselawat pada Nabi. Zikrullah itu. Latan sa'an zikrillah. Zikir pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia reda kembali, Pak. Jadi memang lafal-lafal thayyibah atau kalimat thayyibah memadamkan amarah atau mungkin nafsu dalam diri kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk mencapai derajat sabar, Bapak dan Ibu coba dibuka surat Al-Hadid ayat 22. Tentang al-imanu billahi, iman kepada Allah, annal amro biyadihi. Iman kepada Allah bahwa segala sesuatu itu atas kekuasaannya. Termasuk saya duduk di sini, takdiri Gusti Allah. Ini udah takdirnya Allah. Saya kenal bapak-bapak di sini, saya sampai kenal Pak Suyamto itu ya takdiri Gusti Allah lah. Ditakdir ngeten niki nggih pun ngeten niki. Jadi al-iman bi annal amro biyadillah. Itu nanti akan memperkuat kesabaran kita. Saya tutup ibu-ibu sekalian dengan kisah seperti ini. Ada orang sama-sama diuji dengan rasa sakit, Pak. Sama-sama diuji dengan musibatul marad. Yang satu dia gor isine mengeluh wae. Gur nesu, sambat, muring-muring gitu. Tapi yang satu ketika diuji dengan musibatul marad, musibah sakit, dia bersabar, Pak. Jadi poinnya adalah sikap apa yang kita hadirkan saat kita mendapat nikmat atau saat kita mendapat musibah. Maka ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair loh. Jadi wong mukmin ki menakjubkan, dhek ketimpa musibah ya apik, kayak nikmat nggih apik. Nyatane lah seperti itu, Pak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran. Kesabaran itu butuh latihan yang jelas seperti itu. Enggak bisa ujuk-ujuk jadi wong sabar, enggak bisa. Memang butuh tahapan-tahapan, latihan-latihan. Monggo bersabar atas nafsu kita sendiri, nanti bersabar di lingkungan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk saya ini mang tanglet bojo kula. Kula niki asline wong sabar, Pak. Tenan, ora ngapusi kula. Kula iki yang ya lumayan sabar kula. Kula anggere enten wong rame-rame teng ngarepan ora kok langsung tak getak. Padahal saya punya pedang juga, Pak. Ya, saya punya pedang. Kalau saya nesu tak tokke pedangku. Nyatane kula nggih wis biasa, wis tokno wae jenenge bocah-bocah SMA rame ning ngarepan wis biasa. Nyatane nggih enggak lama terus lunga, Pak. Nggih. Ning nak suwe-suwe rong dina bulanan ning ngarep omahku ya tak deplok tenan, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, kurang lebihnya gitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arto. Syukron, jazakallahu khair kagum Ustadz Thariq Aziz yang sudah memberikan materi mengenai sabar. Ya, ini tadi sabar ada 3, okay, ketaatan, terus sabar dalam yaitu yang haram, sabar dalam yaitu qadar atau takdir. Kalau mendapatkan musibah kita juga harus sabar.
Dan dalam surat Az-Zumar ayat 10, sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi amalan super tenan ini, luar biasa. Ini, maka ya gimana pun kita tetap harus sabar. Ngaten untuk yang sabar, untuk berikutnya adalah nanti kita sholat berjamaah dan nanti lanjut dengan makan. Ngaten, monggo untuk kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiron kepada semuanya. Semoga melalui kajian ini ukhuwah kita semakin kuat. Dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله